Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fajri, NIM 202101010023. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang demokrasi masyarakat madani. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian masyarakat madani, dan yang kedua saya akan menjelaskan ajaran demokrasi. Baiklah, yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang plural dan heterogen. Yang kedua yaitu ajaran demokrasi. Sebelum paham atau ajaran demokrasi muncul, kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara di Eropa dilandasi oleh paham agama, atau dinamakan juga dengan teokrasi, yang artinya pemerintahan atau negara berdasarkan hukum atau kedaulatan Tuhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, NIM 20210101024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 prinsip model demokrasi perwakilan. Di antaranya, 1. Prinsip kedaulatan rakyat, di mana konstitusi negara yang bersangkutan harus menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, prinsip perwakilan, di mana konstitusi negara yang bersangkutan harus menetapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, prinsip pemilihan umum, di mana untuk menetapkan siapakah di antara warga negara yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat itu harus diselenggarakan melalui pemilihan umum. Yang keempat, prinsip suatu mayoritas, di mana mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan keberpihakan kepada suara mayoritas. Tanpa adanya keempat ciri pokok di atas secara lengkap, maka suatu tatanan kenegaraan tidak dapat dikatakan sebagai model demokrasi. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkarina Dwi Putri, NIM 202101010022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu demokrasi melalui masyarakat madani. Demokrasi adalah sistem yang diperintah oleh banyak orang yang mempunyai kepentingan berbeda, latar sosial ekonomi, dan tingkat ekonomi yang berbeda. Demokrasi bukan sekedar dari bagian dari sekian banyak bentuk politik. Ia merupakan universal yang lebih disukai. Sasarannya adalah keadilan dan ketertiban yang membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ciri-ciri tatanan kehidupan masyarakat madani. Warga negara sangat bebas dan berkala memilih orang-orang yang mereka nilai layak dan dapat dipercaya untuk memerintah. Orang yang memerintah dapat dipercaya dan bertanggung jawab langsung kepada orang yang diperintah. Ada mekanisme politik yang memungkinkan warga negara dapat mengontrol sejauh mana kepentingan mereka dilaksanakan oleh orang yang memerintah. Ada kesejajaran yang tawar-menawar politik antara warga negara dengan orang yang memerintah sebagai jaminan terciptanya hubungan yang bersifat konsulatif. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Aini, NIM 2021010101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang berhubungan dengan masyarakat madani dalam proses demokratisasi. Yang pertama, desaklarasi. Desaklarasi adalah kekuasaan masyarakat madani harus mampu memberdayakan masyarakat bahwa kekuasaan datang dari kedaulatan yang kita pegang yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara empirik.
dan masyarakat madani harus mampu mendesak penguasa untuk dapat membuktikan bahwa mereka layak dipercaya oleh rakyat dan ketaatan rakyat kepadanya dilandasi dengan alasan yang dapat dibenarkan. Yang kedua, departementalisasi kekuasaan. Salah satu penyebab dapat terpusatnya kekuasaan di tangan Soeharto adalah dibangunnya gambaran bahwa penguasa adalah seorang bapak yang demikian baik hati, penuh perhatian kepada anak-anak bangsanya, dan bapak adalah bapak. Penguasa ada di lingkup publik, sedangkan bapak berada dalam lingkup privat. Keduanya tidak bisa dicampur aduk dijadikan pengertian. Yang ketiga, membangun civil etik. Masyarakat madani harus memberi penghormatan pada nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan manusia. Maka tanpa itu eksistensi masyarakat madani akan kehilangan norma kehidupan sosial yang menjadi kaidah dasar bagi pembangunan masyarakat majemuk. Yang keempat, membangun jaringan advokasi antar masyarakat madani. Karena kekuatan masyarakat madani terletak pada otonominya yang luas. Di situ juga letak kelemahannya sehingga mereka harus bekerja sama karena mereka mempunyai misi yang sama. Dan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri bahkan saling meniadakan, maka yang diterima masyarakat bukan pencerahan tapi kebingungan. Dan apabila kebingungan itu sampai puncak batas toleransi masyarakat, maka pasti akan muncul huru-hara sosial yang dapat memicu terjadinya rezim otoritarian. Indonesia merupakan salah satu negara yang ingin mewujudkan demokrasi, maka di antara syarat terwujudnya demokrasi adalah terwujudnya masyarakat madani. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.